Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita kembali berbicara tentang IPL ya, yang dimainkan pada Jumat dini hari. Terutama bagaimana dengan Chelsea. Mereka boleh saja mendapat gangguan ya, dengan sanksi yang luar biasa diberikan oleh pemerintah Inggris terhadap aset-aset dari pemilik Chelsea, Roman Abramovich, yang akhirnya menyangkut juga dengan Chelsea yang sangat berat. Seakan tersolimi mereka dengan sanksi yang didapati oleh Jorginho dan kawan-kawan. Ini seperti kalau bisa saya katakan menohok mereka. Kalau di istilah tinju, ya, di atas ring ini Chelsea ini terhuyung-huyung. Kena jab, straight, hook, uppercut dari sanksi-sanksi yang diberikan. Dan saya sudah bicara di video saya sebelumnya, bagaimana pukulan keras ini membuat Chelsea bisa terkapar ya. Karena hanya seorang Roman Abramovich yang juga adalah teman baik dari Vladimir Putin, presiden Rusia, di mana Rusia kita sudah tahu menginvasi Ukraina. Tetapi untungnya ya, yang bagus di sini bahwa pemain-pemain Chelsea itu seakan tidak terpengaruh. Dan ini memang sudah terjadi di saat mereka tampil di final Carabao Cup di Wembley ya, pada 27 Februari yang lalu, ketika mereka kalah adu penalti 10-11 melawan Liverpool. Itu berita-berita tentang Abramovich yang ingin mundur, menjual klub ini sudah berhembus dengan keras. Tetapi mereka bermain dengan luar biasa. Ya. Ini pun yang tergambar ketika mereka datang ke Carrow Road ya, untuk bisa bermain melawan Norwich. Dan hebatnya menurut mereka bahwa mental mereka ini kuat sekali. Ya. Mereka fokus untuk 3 poin. Dan mereka lakukan dengan baik. Menang 3-1 dari Norwich. Kalau bicara dengan Norwich ya, saya sudah bilang kemarin, ini pertandingan yang menjadi milik sepenuhnya bagi Chelsea memang. Kedalaman skuad mereka oke, kalau lihat dari materi pemain juga jauh ya. Jadi memang kalau mereka menang pantas. Dan mungkin yang kita tunggu adalah apakah Norwich ini bisa membuat kejutan. Tapi memang mereka sangat sulit walaupun bermain di depan publik mereka. Dan itu yang kita lihat. Bagaimana Dan Smith pelatih mereka memainkan, bahkan mengubah taktik formasi dari tim ini dengan menumpuk pemain lebih banyak di garis belakang. Ada 5-3-2 formasi yang diterapkan untuk bisa bertarung melawan Chelsea. Chelsea tetap dengan 3-4-2-1 bermain yang ditawarkan oleh Thomas Tuchel. Nah, 5 pemain belakang Norwich ini termasuk kembalinya seorang Ozan Kabak ya, untuk bisa bermain ya. Karena sekian lama dia tidak bermain bersama Hanley. Juga ada Zimmerman di sana, Aarons di kanan, dan Williams di kiri. Ada 3 di tengah yang bagus. Les Melo di sana, ada McLean dan Norman yang bermain di 3 gelandang. Ini mereka untuk menghadapi Kante dan juga Jorginho, bukan Kante main di babak kedua ya. Jorginho dan Kovacic yang dimainkan lebih awal oleh Tuchel. Ya. Dengan Azpilicueta tentunya dan Saul. Ya. Dan kita bisa melihat mereka sulit di babak pertama aja udah kelihatan. Mereka tidak mampu mengimbangi permainan Chelsea yang memegang kendali ya. Mengontrol mereka pertandingan sepenuhnya, itu tergambar dengan sampai 67% penguasaan bola dari anak-anak Chelsea. Dan Chelsea tetap bermain dengan percaya diri yang tinggi. Ya. Karena mereka memang harus fokus untuk bisa mengamankan posisi ketiga di klasemen untuk tidak bisa dikejar oleh Arsenal. Sekarang mereka menjauh dari Arsenal kan. Selisih poin menjadi 8. Dengan Liverpool tinggal 7 dari tadinya 10 poin. Karena mereka bisa mendapatkan 3 poin di Carrow Road. Jadi bagus buat Chelsea.
Norwich memang akan bertahan. Kalau melihat dari strategi Norwich, mereka menunggu, bertahan lebih dalam untuk menghadapi Chelsea. Dan ini diketahui benar oleh Tuchel ya. Di saat lawan akan memilih untuk counter attack, mereka harus mendapatkan gol secepat mungkin. Dan dilakukan dengan baik. Lewat sebuah set piece yang dilayangkan oleh Mason Mount. Yang diselesaikan dengan tandukan kepala dari Chalobah. Ini menarik bagi Chalobah. Ini gol ketiga dia di musim ini bersama dengan Chelsea. Maka ada satu assist di sana. Hebat pemain ini ya. Pemain belakang yang selalu bisa membantu, bisa mencetak gol untuk Chelsea. Ya, dia melakukan di menit ketiga sebelum diperbesar oleh Mason Mount. Setelah ada terjadi permainan kerjasama yang sangat baik, saya pikir dengan masuknya Timo Werner. Karena Tuchel ini selain memainkan 3-4-2-1, Werner yang justru dimainkan. Bukan Lukaku. Lukaku nanti masuk di babak kedua. Havertz dibiarkan di depan. Ya. Werner agak ke belakang, justru agak melebar ke kiri. Taktik yang diubah, biasanya Werner yang akan ditaruh di depan. Yang bermain lebih di belakangnya adalah Kai Havertz. Dengan Mason Mount, tetapi ini diputar ya. Karena dianggap bahwa Werner ini bisa bermain bagus di posisi kiri seperti yang selalu bisa dia mainkan di Leipzig atau pernah dicoba di tim nasional Jerman. Dan gol kedua ini ada kombinasi yang terjadi di sana memang antara Werner dan juga Kai Havertz yang menusuk ke dalam untuk memberikan umpan matang terhadap Mason Mount. Ya, kita bisa melihat ketenangan Mason Mount ini ya. Setelah menerima umpan dari Havertz dan dia melepaskan tembakan dengan kaki kanan yang sangat keras. Ya. Satu momen yang menarik yang saya lihat di sini bahwa kecintaan dari dia. Ya. Ketika ada berita-berita yang hangat yang akan memukul Chelsea dengan pembekuan aset-aset dari Roman Abramovich, termasuk melarang tim ini untuk dijual. Ya. Dan banyak yang saya sudah bicarakan kemarin di konten saya. Dan Mount memperlihatkan itu dengan mencium. Ini logo dari Chelsea dicium sama dia. Itu menandakan bahwa bagaimana dia memperlihatkan kepada seluruh supporter Chelsea yang ada di Carrow Road ya, bahwa dia sangat mencintai. Dia dibesarkan di Chelsea dan dia harus mencium ini. 1 gol dan 1 assist yang dilakukan. Assist dari sebuah set piece corner kick terhadap Chalobah dan dia bisa membuat gol. Dan ini adalah gol ke-8 dari Mason Mount. Bukan cuma karena gol dalam 23 laga yang dia mainkan ya, sejauh ini bersama dengan The Blues, tetapi juga dia bisa memberikan 7 assist pada musim ini. Pemain yang sangat baik ya. Dan kita bisa melihat juga Havertz tampil selalu termotivasi menjadi pemain pilihan dari Tuchel ya. Kembali dia mencetak gol. Ya, di menit akhir dia bisa membuat gol ketiga. Sebelumnya ada penalti dari Norwich ya, dengan handsball yang terjadi di tangan Chalobah dan wasit menunjuk titik putih dan diselesaikan oleh Timo Pukki. Tapi Havertz mengunci ini dengan gol yang fantastis saya pikir. Tembakan kaki kiri ketika dia masuk ke kotak penalti. Nah, di sana juga permainan diperlihatkan dengan baik ketika Kante masuk. Kovacic itu ditarik keluar. Ada pergerakan yang baik bersama dengan Jorginho. Mereka memang di tengah sangat kuat. Bola ini berawal dari Jorginho yang mendorong terhadap Kante yang masuk. Kemudian Kante bisa melihat posisi dari Kai Havertz sebelum Kante membuat crossing dan diselesaikan oleh Havertz. Gol kelima Havertz ya. Dengan 2 assist yang dia lakukan. Yang perlu saya tekankan di sini ya, bahwa Chelsea ya, sama sekali seakan tidak terpengaruh ya, di saat mereka bertanding. Ini yang terus harus dijaga oleh Thomas Tuchel. Ya. Boleh prahara terjadi ya. Masalah pun datang bertubi-tubi. Tetapi mereka harus fokus di lapangan. Dan semua pemain bermain dengan sangat baik. Mereka mengejar adalah kemenangan. 3 poin ini.
Karena hanya dengan kemenangan ini yang membuat mereka itu nyaman, enak di posisi ketiga. Di samping harus berpikir untuk pertandingan ke depan. Ya, karena masih akan ada pertandingan yang seru, yang berat, yang harus dimainkan Chelsea. Terutama dengan Newcastle United. Ya, karena Newcastle ini lagi bagus. Ya, di mana 7 pertandingan terakhir mereka tidak kalah. Ya, dan belum terkalahkan di tahun 2022. Tim asuhan Eddie Howe ini. Ya, pada dini hari, ya, Jumat dini hari juga mereka bisa menang. Main di Soton loh. Soton tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dan Soton bisa 2 kali, kita tahu kan. Soton bisa 2 kali menahan Manchester City musim ini. Dan mereka takluk 1-2 dari The Magpies. Nah, ini harus hati-hati bagi Chelsea. Ya. Ketika mereka harus menjamu The Magpies, ini berbahaya memang kalau bisa dikatakan ya, dengan kondisi saat ini. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang saya lihat ya, yang mereka lakukan di Carrow Road. Nah, ini yang harus mereka bawa. Mental. Sekali lagi saya katakan, mental mereka. Ini memperlihatkan mental juara mereka. Sangat-sangat kuat. Kalau mereka bermain fokus, sulit untuk dikalahkan. Dengan ada kejadian-kejadian yang menimpa aja Chelsea ya, dengan pembekuan aset yang saya pikir ini ada ketidakadilan ya, karena hanya gara-gara seorang Roman Abramovich yang dekat dengan Putin. Tetapi lihatlah cara bermain Chelsea ya. Baik, tenang ya. Dan mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Itu yang mereka harus pertahankan di saat akan menjamu Newcastle. Karena ke depan juga mereka harus ke Lille untuk memainkan laga kedua. Leg kedua di UCL, babak 16 besar. Mereka juga harus bisa mengamankan pertandingan di sana. Paling tidak draw, untuk bisa lolos ke babak perempat final. Sebelum mereka akan bertarung juga di perempat final menghadapi Middlesbrough di Piala FA. Jadi kalau mental mereka jaga seperti saat mengalahkan Norwich, saya yakin Chelsea ini akan baik-baik saja. Masalahnya buat mereka, ya, untuk kedepannya ini, ya, kalau dengan sanksi yang berat bahwa tidak boleh ada penjualan pemain, pembelian pemain, nah, ini yang bahaya. Kalau untuk bisa menyelesaikan musim ini, saya pikir Chelsea bisa melakukannya. Tinggal menunggu nanti kedepannya ini, perkembangan ke depan, bagaimana. Ya. Kalau dengan supporter yang tidak bisa menonton, toko-toko merchandise yang tidak bisa beroperasi, ya, ini akan semakin sulit buat Chelsea ya, untuk bisa bergerak ke depan. Seakan-akan mereka ini ingin dimatiin ya, secara perlahan ya, dengan kejadian pembekuan aset dari Roman yang menyangkut Chelsea. Semoga mereka setelah menyelesaikan musim ini ya, pemerintah Inggris akan mengkaji lagi apa yang mereka putuskan. Karena Chelsea ini adalah tim yang setidaknya sudah mengharumkan nama Inggris di mata dunia dengan keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih, baik di Liga Champion ataupun di terakhir di Piala Dunia antar klub. Salah satu juga yang mengangkat pamor Inggris adalah Chelsea, di samping ada Liverpool di sana. Kalau bicara di tingkat di level yang lebih tinggi ya, di luar Inggris, untuk paling tidak 10 musim terakhir ya, di 1 dekade terakhir ya, kalau bicara di UCL hanya Chelsea dan Liverpool. Nah, sayang kalau ini Chelsea betul-betul tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, kasihan juga. Tapi kita lihat masih ada harapan ke depan ya. Saya kira Chelsea akan baik-baik saja menurut saya ya. Tidak mungkin mereka akan jatuh terkapar dengan problem ini, masalah ini. Semoga juga perang di Ukraina, Rusia bisa segera berakhir, sehingga semua akan normal. Sampai di sini pembahasan kita. Review tentang hasil pertandingan yang berlangsung di Inggris pada dini hari, termasuk kemenangan juga yang diraih oleh Aston Villa terhadap Leeds dengan 3 gol. Oke, ciao.